Nah, ini ada ciri-ciri yang lovebird emosi dan birahinya itu terlalu tinggi. Nah, emosi dan birahinya itu terlalu tinggi, seperti apa ciri-cirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya jelasin lagi tentang materi masih masalah dengan birahi. Nah, birahi dan emosi. Ini saya jelasin tentang ciri-ciri dan penanganannya supaya tidak seperti itu. Ada ciri-cirinya yang mungkin jarang dipakai. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada ciri-ciri yang lovebird emosi dan birahinya itu terlalu tinggi. Nah, emosi dan birahinya itu terlalu tinggi, seperti apa ciri-cirinya? Burung itu bunyi cuman tek tek tek. Itu untuk betina ya. Ini kita jelasin semua betina. Bunyinya itu tek tek tek, gaya doang. Kadang nanti ini kepalanya gini-gini doang, tapi nggak bunyi. Nah, burung itu nggak bunyi. Habis itu gigit-gigit kuku. Habis itu guling-guling. Kan ada tuh di lovebird yang guling-guling di lantai itu, yang kepalanya di bawah, kakinya di atas, punggungnya di bawah, muter-muter di lantai. Nah, itu ciri-ciri birahi dan emosi di ambang batas. Nah, bagaimana solusinya? Burung itu nggak bunyi, nggak bakal ngekek, itu dia ciri-cirinya. Cuma bunyi tek tek tek, itu bukan minor, bukan bahan konslet, bukan. Tek 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 tek, habis itu tek tek tek. Nah, itu bukan bahan konslet, gayanya keluar tapi bukan bahan konslet. Nah, bagaimana cara menanganinya? Burung itu kita mandikan malam pakai air es. Kalian taruh aja sebotol air es di kulkas. Nanti kalian masukin ke semprotan, kalian semprot embun sampai basah kuyup, baru kalian angin-anginkan. Itu di atas jam 9 malam. Kalian telateni terus burung cara itu, insya Allah ya ada perubahan. Burung itu udah mau ngekek, manggil ngekek. Kalian telateni terus sampai burung itu memang benar-benar mau ngekek. Itu pakai air es. Nah, itu untuk mengatasi lovebird yang oper emosi dan birahi. Jangan lupa kalian kasih timun juga. Timun juga perlu saat memperbaikinya ya, memperbaiki tentang trouble seperti itu. Nah, kalian mandiin air es, kalian biarin, kalian taruh di tempat dingin, jangan kalian jemur, kalian bentang, kalian ablak. Kalian pakai sistem tempel juga bisa untuk menghilangkan seperti itu. Kalian mandiin tapi pakai air es, beda. Kalau ini beda. Kalian mandiin pakai air es, nanti tempel seminggu. Udah kalian tempel, kalian bentang, tapi dari awal itu tetap mandiin air es, bukan dibiarin dulu seminggu, enggak. Kalau masalah ini enggak. Dari awal kalian tempel sama jantan tuh kalian mandiin air es. Dah. Itu cara menyelesaikan tentang birahi dan emosi yang sudah di ambang batas. Ya, bisa pakai itu. Nah, untuk masalah oper birahi, burung yang oper birahi itu enggak ada. Pengalaman saya, terserah mau komplain terserah, tapi pengalaman saya yang saya dalami tentang lovebird betina ya, burung yang oper birahi itu nggak ada. Yang ada itu oper emosi.
burung nggak bunyi. Nah, burung nggak bunyi ya, kayak kalau yang saya jelasin sebelumnya di ambang batas itu birahinya itu naik, cuma nggak udah melewati emosinya, itu udah melewati di ambang batas over emosi udah, makanya burung itu nggak bunyi. Bukan birahinya over, enggak, birahinya naik, cuma dia lebih naik lagi, overlap, emosinya tuh udah overlap dari birahi yang udah selayaknya harus gacor, emosinya tuh udah overlap, udah dua kali emosi dari birahi dia. Nah, kenapa saya bilang burung itu nggak ada over birahi? Perhatikan, burung yang pakai millet putih, yang main settingan millet putih, burung vector, itu bawaannya ngeleper aja, ya kan? Ya perhatiin lah, burung vector, kasih hariannya millet putih, pakan polos, pakai itu, sering ngeleper, tapi burung jalan di lapangan karena main vector ya. Itu burung itu tanggung birahinya, jadi pas dia ngeleper, udah mulai ngeleper, kadang ada yang jalan, kadang enggak, ngeleper aja. Coba kalian kasih pakan tinggi, burung itu nggak bakal ngeleper lagi. Coba aja kalau nggak percaya. Jadi burung yang misalnya ngeleper itu bukan over birahi, birahinya tanggung, birahinya itu tanggung, cuman dia lampiasin, aduh mau naik nggak bisa, mau turun juga birahinya udah masuk ke fase ngeleper, birahi kawin. Nah, kalian tinggiin sekalian burung itu. Jadi burung yang pakan tinggi ya, mudah-mudahan jarang leper, jarang. Banyak yang burung yang polosan malah sering leper. Kalian perhatiin aja. Kalau misalnya saya bohong atau saya nggak sesuai pengalaman saya, kalian perhatiin aja burung yang orang lihat kawan-kawan yang settingan millet putih itu kan banyak yang sering leper aja. Bulu jarum itu gampang. Kalau masalah bulu jarum nih ya, saya jelasin sekaligus ya. Bulu jarum itu kalian pakai heifer aja. Heifer mandi malam, insya Allah mudah-mudahan bulu jarum itu hilang dalam waktu yang dari dulu settingan single bulu jarum nggak hilang-hilang, kalian pakai heifer sama mandi malam, insya Allah sembuh. Nah, itu masalah tentang over birahi. Dan untuk ngebentuk birahi tarung, nah ini sekalian nih, untuk ngebentuk birahi tarung, birahi itu ada 3 fase, birahi ngekek, birahi kawin, sama birahi tarung. Nah, birahi tarung ini kalian harus latih terus kegantangan, itu kuncinya untuk ngebentuk birahi tarung. Birahi tarung ini beda sendiri, bukan harus birahi sama udah birahi sama emosinya stabil tapi birahi tarungnya nggak ada, ya percuma. Makanya saya bilang birahi tarung itu birahi udah seimbang tapi kalian jarang kegantangan, sebulan sekali nggak bakal jadi burung. Harus sering dilatih. Kenapa harus sering dilatih? Karena apa? Ngebentuk birahi tarungnya. Nah, untuk ngebentuk birahi tarungnya, makanya burung itu harus sering dilatih. Kayak saya nih, ini kondangan terus, birahinya aja nggak ada. Nah, nanti lama-lama nanti apa? Nanti birahinya ada, kebentuk di lapangan, birahi tarung kebentuk. Birahi tarung itu seperti apa? Burung udah di pedok, bawa kegantangan, setengah jalan kegantangan, udah masuk pagar itu udah bunyi, itu udah jadi birahi tarungnya. Kalau nggak percaya, burung diperhatikan, burung yang udah setengah jalan di lapangan itu udah bunyi, itu udah ngebentuk birahi tarungnya, tinggal kalian dur. Nah, itu yang bisa saya jelasin tentang masalah birahi-birahi yang dianggap sepele tapi banyak manfaat. Dianggap sepele tapi itu penting untuk supaya burung itu jalan di lapangan. Nah, kalau masalah birahi tarung itu kenapa harus sering dilatih di lapangan? Kenapa? Dia ketemu burung buah baru terus, burung birahi itu nggak ngubah-ngubah, dan muncullah birahi tarung. Ketemu dari awal kita udah kegantangan, burung itu udah bunyi, itu udah ngebentuk, nanti tinggal digantang, kadang hilang, itu kan belum apa nih, terusin aja telaten. Kadang orang malu kondangan sih, posisi saya kondangan ini,
Ya saya nggak malu, namanya kita harus ngelatih. Ngapain malu kondangan? Kalau burung yang juara langsung itu mau, saya nggak percaya, bullshit. Kalau burung itu dirawat dari rumah tiba-tiba langsung juara, nggak ada. Burung itu harus kondangan dulu. Nah, itu yang bisa saya jelasin ya tentang masalah birahi dan emosi. Semoga kalian bermanfaat buat kalian. Yang masalah sepele mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan cara penanggulangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Lovebird Mania Nusantara.